What's up girls and gents, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di channel Bimo Gentle. Di video kali ini gue mempunyai dua berita, satu berita baik dan satu berita buruk. Kalian mau yang mana dulu? Oke, gue nggak dengar kalian. Maksudnya dari kamera, gue kan nggak dengar. Oke. Pertama adalah berita buruk yang akan gue kasih tahu. Ternyata dari kalian ladies and gentlemen masih banyak banget yang grogi ketika berbicara di depan siapapun, di depan berapa jumlah orangnya, tentang apa, apalagi ketika kalian berbicara dengan pasangan yang baru. Tapi tenang, karena berita baiknya adalah keberadaan gue di sini untuk membantu kalian menghilangkan grogi tersebut, menghilangkan rasa takut ketika berbicara kepada siapapun, apalagi pasangan kalian yang baru. Tapi di video kali ini gue akan bahas mulai dari sisi luarnya, dari segi fisik, bukan dari segi dalam ya, bukan dari pikiran, mulai dari pembahasan. No, gue udah sering banget menceritakan kepada kalian bahwa gue sering melakukan senam wajah, tapi gue nggak pernah membahas lebih detail tentang senam wajah yang selalu gue lakukan. So, gue akan membahas tentang detailnya senam wajah yang selalu gue lakukan. Without further ado, kita langsung lanjut ke tips yang pertama. Tips pertama yang selalu gue lakukan adalah menggembungkan pipi gue. Itu gue lakukan biasanya di sini 10 detik, ganti ke sini 10 detik, ganti ke bibir atas 10 detik, di sini 10 detik, sampai benar-benar berasa pegel dan kadang sampai berat banget muka gue. Dan itu biasanya gue ulangin sampai ke 3 kali. Tips yang kedua adalah bagian alis, bagian dahi, alis ya, alis yang dimainkan. Jangan cuma paksain sampai benar-benar mentok banget. Bawah juga boleh. Sampai berasa pegel, baru kita lanjut tips yang ketiga. Yang ketiga yang gue lakukan adalah menggerakkan seluruh bagian wajah. Dan ini bener-bener dirasain semua gerakannya, itu bener-bener mentok sampai berat banget bagian seluruh bagian sini nih, lebih tepatnya. Gimana caranya, pokoknya bagian seluruh muka tuh harus kena. Iya, gue tahu ini emang terlihat konyol banget, tapi progres yang akan kalian rasakan ketika kalian berbicara, ketika kalian ada rasa aneh gimana gitu, ada respon yang gak enak, muka kalian itu gak akan memberikan respon yang aneh juga. Dulu gue gak pernah tahu tentang senam wajah, dan gue selalu merasakan ada yang kayak geter-geter gitu, atau senyum gue gemeteran gitu. Nggak dikontrol dengan baik oleh otot di wajah gua. Ketika gua memulai menggunakan senam wajah, everything is under control. Dan hitungannya tetap sama, 10 detik selalu gua ulangi ke 3 kali. Yang keempat yang gue selalu lakukan adalah memanaskan suara gue juga. Gue akan menyebutkan huruf vokal dari A sampai O. A, I, U, E, 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 O. Dan ini dipaksain semua ya, bagian sini, bagian pipi itu semua harus dimaksimalin, mulai dari A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Kadang gue naikin dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. A, I, U, E, O, O, A, I, U, E. Salah ya? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kayak gitu misalnya. Kayaknya itu nggak naik ya, cuma lebih kencang sama lebih rendah. Pokoknya gitulah. Kalian dapatlah idenya. Oke, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Yang kelima adalah bagian leher. Ini juga salah satu hal yang krusial, karena ketika gue berbicara dengan orang yang banyak atau orang yang gimana ya, yang something gitu, gue dulu sering merasakan ketika leher gue kayak gitu misalnya, atau ya gitulah. Gue susah mencontohkannya karena itu spontaneous dan itu nggak dibuat-buat. Jadi gue mencari cara bagaimana mengantisipasi itu, ya gue stretching bagian leher selalu. Gue itu kayak stretching biasa, gue lihat ke atas 10 detik gitu, dan repetisi 3 kali, selalu seperti warming up. Ya, emang warming up. Kita lanjut tips yang ke-6. Setelah dari leher, gue selalu stretching bagian seluruh badan gue, biar nggak ada yang salah-salah atau ngelangkahnya gimana, atau posisi tangan jadi bingung gimana gitu. Gue selalu stretching. Paling banter gue selalu menyentuh bagian kaki gue. Ya nggak kelihatan kan? Gue selalu main di pinggang atau main di tangan gitu ya. Ini mencegah gerakan-gerakan dari tubuh kita yang merespon hal-hal yang salah. Nanti jadinya gimana-gimana, ini akan mengantisipasi itu. Jadi stretching semua tubuh kalian, mulai dari muka, seluruh otot wajah, sampai ke tubuh kalian.
And last but not least adalah yang ketujuh, jangan diem setelah kalian melakukan ini semua. Setelah senam wajah, setelah leher, setelah bagian badan udah di stretching, jangan diem. Kalau gue biasanya sebelum gue berbicara atau misalnya mau ketemu siapa gitu ya, mau syuting bareng dengan siapa gitu, gue setelah pemanasan ini gue selalu denger lagu dan gue ikut nyanyi, bahkan gue sampai joget-joget gitu, gue bahkan sampai nari-nari ya. Gue nggak mendiamkan diri gue selalu jadi gue selalu melihat grogi itu dari dua sisi. Yang pertama grogi seperti biasa, grogi deg-degan, tangan keringetan juga di bagian badan, bagian wajah segala macam gitu ya, dan ngomong gemeteran, tangan gemeteran juga. Di sisi lain, grogi bisa dilihat sebagai excitement, kesemangatan. Iya, semangat gitu. Gue pernah baca grogi itu kalau misalnya di atlet-atlet luar yang udah profesional banget, kalau misalnya besok ada big game gitu untuk mereka akan merasakan grogi, iya, tapi mereka akan bilang gue bersemangat. Padahal sama, deg-degan iya, kepikiran iya, tangan keringetan mungkin iya, tapi mereka lebih memikirkan ini adalah semangat, dan itu menambah di psikologis mereka bahwa mereka nggak grogi, mereka nggak akan ada salah gerak ketika di lapangan, mereka nggak akan mengalami hal yang di luar apa yang mereka inginkan ketika di lapangan, karena mereka semangat banget, dan itu adalah psikologis yang baik untuk mereka. Dan gue selalu menerapkan itu kepada gue sendiri. Gue mau melakukan apapun, gue selalu melihat kegrogian gue sebagai kesemangatan, dan itu adalah salah satu kunci selain mengantisipasi hal-hal yang salah dengan senam wajah, senam tubuh tadi ya, untuk mempersiapkan diri kita ke hal yang besar. Melihat kegrogian sebagai sebuah semangat, itu adalah salah satu cara psikologi yang bagus untuk kita semua. So, gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Langsung diterapkan ke 7 tips and trick tadi, karena gue yakin kalian akan merasakan progres yang bagus buat kalian. So, I guess I'll see you soon in the next video. Cheerio. Closingan siapa tuh? Karena kalian semua amazing, awesome, and special, and you just have to believe it.